Cianjur di area kabupaten itu gaji honorer aja 150.000. Sedangkan gaji honorer yang ada di Finland, guru yang di Finland itu hampir 150 jutaan per tahun. Karena dengan keadaan di Indonesia mencari lapangan pekerjaan susah. Ya. Betul banget. udah kebaca. Ya kita bicara soal sistem yang bagaimanapun jika SDM-nya rendah susah. 15 juta bahkan sampai 30 juta. Wow, gitu. Dengan luar biasanya gitu janji manisnya. Itu nomor berapa? Jadi masalah pendidikan Indonesia tuh kayak bercabang. Ada cabangnya. Ada cabangnya. Ini gini. Ini cabang. Sini potong, sini muncul baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Jadi tentunya perkenalkan dulu, saya Muhammad Yusuf Iskandar dengan ditemani oleh narasumber ya yang tentunya menarik gitu. Silahkan perkenalan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fadilah sebagai narasumber yang ada di podcast ini. Simpel saya ya. Saya Muhammad Azhar Gibran. Selanjutnya. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Nirani sebagai narasumber pada siang hari ini. Oke, itu dia teman-teman narasumber pada kali ini. Jadi pada kali ini kita akan bahas seputar apa? Seputar pendidikan ya. Pendidikan di Indonesia saat ini gitu. Gimana sih pendidikan Indonesia saat ini gitu? Ya. Sebelumnya saya mau bertanya nih. Iya. Ini dari semester berapa? Dari semester satu. Semuanya nih semester Sama semua. Oke, semester 1. Langsung aja ya. Saya mau bertanya nih. Mungkin dari Fadil dulu ya. Iya. Fadil dulu. Kamu bertanya nih. Apa sih kesan yang Fadil dapat setelah melewati satu semester ini di Universitas mana? Juanda. Ya. Kesan selama satu semester di Juanda itu terutama banyak pengalamannya terutama ya. Pengalamannya banyak, relasinya banyak, terus teman-teman juga pada baik, pada akrab. Tapi yang gak enak tuh kesannya apa? Tugasnya doang. Tugasnya itu banyak banget. Tapi kalau kita kerjain dengan baik, dengan santai ya bakal relax juga kok, nggak bakal terbawa banget gitu. Ada lagi kesannya? Udah sih kayak gitu doang. Oke. Mungkin sekarang dari saudara Ilham atau Ilham. Oke, Ilham Ilham. Oke, dari saudara Ilham dulu, gimana nih kesannya setelah melewati satu semester ini? Oke, ya. Ketika sudah melewati masa pembelajaran selama satu semester ini, yang pertama yang saya rasakan pasti menyebabkan rasa syukur. Karena kenapa? Ya, alhamdulillah pada selama kurang lebih 4 bulan 6 bulan kita belajar semester ini. 6 bulan. 6 bulan ya. Alhamdulillah selama kurang lebih 6 bulan ya Allah masih bisa memberikan kesempatan kepada saya dan semua teman-teman sehingga bisa menyelesaikan selama satu semester ini. Dan kesan yang senantiasa saya rasakan ya ketika menjalankan pembelajaran atau kuliah selama satu semester di Universitas Juanda, pertama ya merasakan suasana kampus yang sangat luar biasa. Mungkin bisa dibedakan dari kampus-kampus yang lain. Karena identiknya kampus kita itu yaitu Bertauhid. Bertauhid. Oh, jadi satunya kampus ini dijuluki dengan kampus yang bertauhid. Gitu. Dan cuma satunya ada di Bogor. Masya Allah. Jadi bisa disebut salah satu kampus terfavorit yang ada di Kota Bogor. di Bogor. Bogor. Kalau kota itu mungkin kampus tetangga. Ya karena ini bertepatan di Ciawi, mungkin kita ya mungkin sebut aja kampus yang ada di Bogor saja. Iya, Ya. Bogor saja. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua ya kesan yang saya rasakan bisa berkumpul atau bisa bertemu dengan teman-teman bahkan sahabat seperti kalian
yang sangat menginspirasi gitu untuk belajar. Ya, karena kenapa? Ketika kita belajar, kalau tidak mempunyai teman yang bisa mendukung kita atau suasana lingkungan belajar kita, kan apa rasanya apa dayanya gitu. Ini sih bener Ya, kayak gitu. Pertama dari teman gitu. Kalau dari perkataan sih, kalau mengutip gitu ya, khairul ashabi dulu kalau Masya Allah. Jadi Bertauhid banget. teman itu teman yang senantiasa bisa mengajarkan kita terhadap hal kebaikan gitu. Dan alhamdulillah yang saya rasakan ketika ngampus di Juanda, apalagi bertemu dan berteman bersama kalian, masya Allah. Masya Allah banget. Kalian banyak mengajarkan saya, terutama banyak mengajak saya terhadap hal-hal yang mengajarkan atau berbuat kebaikan. Terus yang selanjutnya, alhamdulillah ketika pembelajaran saya merasakan banyak ilmu yang didapat oleh guru-guru atau dosen yang sangat luar biasa Sangat berkompeten ya. dalam bidangnya masing-masing atau dalam kompetensi masing-masing dalam mata kuliah tersebut. Alhamdulillah kita mungkin merasakan dari semester 1 ada beberapa mata kuliah, ada 11 kan? Iya, Mata kuliah yang senantiasa kita sudah pelajari, walaupun ada sebagian dosen mungkin ya yang jangan masuk dan sebagainya. Yang mungkin itu kita dosen, bukan keinginan kita mahasiswa. Mungkin ada itu kesibukan. Ini tugasnya loh. itu mungkin. Ikutan. Ya itu. Ya. Tadi yang pertama ya salah satunya kesannya bisa ya berada di kampus dengan identik kampus bertauhid. Kedua, bisa bertemu dengan sahabat atau teman-teman yang sangat luar biasa. Ketiga, bisa belajar dengan guru atau dosen yang bisa mencerahkan atau memotivasi kita untuk senantiasa selalu belajar gitu, sehingga impact terhadap kita bisa menambahkan ilmu pengetahuan yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Mungkin dari saya kurang lebihnya seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, udah kena banget gitu julukan dari kampusnya itu kampus bertauhid, Bertauhid. udah terpengaruh banget nih ke ilham ini. Selanjutnya mungkin dari saudara Gibran nih, kesan setelah melewati 1 semester. Kita kan sini istilahnya udah nempuh pendidikan selama berapa tahun sih? Bulan anjir. Enggak, maksudnya selama dari kecil. Oh, 12 tahun. 13 atau 13 sampai 13 tahun tuh kan otomatis kita melewati berbagai macam rintangan, berbagai macam pergaulan Ya, gitu kan ya. pergaulan. Nah, baru sekarang nih saat ini di mana saya dikelilingi orang-orang yang notabene soleh dan soleha. Masya Allah. Love you. Tadi soleh dan solehi. Enggak, maksudnya Soleh. yang lain. Oh, yang lain. Jadi Iya. baru pertama kali. Saya kaget ketika mengenal soleha. Oke. Boleh dilanjut Bu. Karena kan mohon maaf ya sebelumnya di jenjang-jenjang sebelumnya kan mungkin ada apa ya, pengalaman saya itu kayak ya tau lah gimana. Iya. Ya kan mungkin buat yang SMA mungkin ya tahu ya gimana SMP SMA gitu kan ya, mungkin buat yang di pesantren kurang relate gitu ya. Kurang sih kan. kurang Kita kurang luas. Ya pasti tahu lah gimana perguruan di SMP SMA, terutama zaman sekarang ini kan, yang dimana kan ya kasus-kasus kayak pembulian, kayak apa namanya, mohon maaf, kekerasan seksual gitu kan. Wow. Nah ya kan banyak. Melekat ya di- Apalagi di di Ponok, SMA ini yang ya. di Ponorogo kemarin. Iya. Iya kan? Yang siswa SMP apa nikah mas? Apa Iya, nikah masal. Nikah masal. Iya. Yang ada di Jawa Timur ya. Itu Nah, berarti jadi gitu sih. Udah diwakili juga semuanya. yang sangat Masya Allah ya, kesannya itu sangat apa ya, Menunggu sampai gajah. gitu ya. Ini mah langsung ke hati ya guys ya. Langsung ke hati, ini cuma Oke, berarti itu ya kesan-kesan teman-teman semua selama telah melewati semester 1 ini ya. Iya. Oke, berbicara tentang perguruan tinggi, apa sih yang membuat kalian yakin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ini? Apa sih yang membuat apa ya, motivasi kalian gitu melanjutkan ke perguruan tinggi ini gitu? Tentunya kan tidak bisa asal ya masuk Iya, ke benar. perguruan tinggi itu. Nah,
Saya mau tahu gitu dari teman-teman ini Iya. apa motivasinya gitu, apa yang mau yakin gitu. Mungkin dari Silakan. Dari- Dari Kak Fadil ya. dari Fadil dulu boleh, apa sih motivasi atau yang membuat yakin masuk perguruan tinggi terusus ke Universitas Juanda ini? Teruntuk motivasi ya. Iya. Ya emang mau aja sih melanjutkan, kayak kepengen aja gitu ngeliat kayak pada kuliah, ada bibi juga kan kuliah, nenek juga kuliah, terus ayah juga kan Dari Nah, keluarga jadi, ya? Iya dari keluarga, ada juga di faktor keluarga tuh, jadi pengen ikut masuk ke universitas. Jadi motivasinya dari keluarga juga sih aspeknya. Inspirasi gitu. Dia menginspirasi juga dari keluarga, terutama kan nenek itu udah S2 dan juga pernah jadi dosen, jadi ya motivasi juga. Terus dengan mengikuti perguruan tinggi ini, apakah ada target selanjutnya gitu? Oh, target selanjutnya ada tentunya. Target selanjutnya ada tuh lulus tepat waktu selama 3,5 tahun. Amin ya, amin ya, amin. Dan bila ada kesempatan lagi ingin melanjutkan S2, Masya Allah. tapi dengan di kampus yang berbeda, kayaknya gitu. Kenapa nggak di Juanda? Pengen, tapi pengen dicontoh lagi, cuman pengen nyari pergaulan, bukan pergaulan sih, kayak lingkungan baru, suasana baru lagi, kampus baru, teman baru gitu. Jadi lebih luas lagi aja. Masya Allah ya. Iya. Semoga targetnya tercapai ya. Amin. Oke, selanjutnya mungkin dari saudara Ilham ya. Apa sih yang membuat Ilham termotivasi buat melanjutkan ke perguruan tinggi begitu? Ya. Baik, terima kasih. Kenapa termotivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi? Ya, sebenarnya yang saya rasakan ketika saya sudah melaksanakan jenjang pendidikan SMA maupun SMK, hati saya tergerak gitu. Masya Allah. Tergerak gimana nih? Tergerak untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Jadi rasa ingin tahu atau haus dalam mencari ilmu, alhamdulillah masih tertanam gitu di dalam diri saya. Walaupun kelah, kesuh, resah, risih naon deui. Banyak Mager ya. Iya, tapi ya alhamdulillah gitu. Ya, walaupun ketika proses atau banyak hambatan yang terjadi, tapi insya Allah akan saya lakukan. Ya, jadi keinginan saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, banyak target atau banyak pencapaian yang senantiasa saya harus kejar atau yang harus saya dapatkan gitu. Karena dengan kita melanjutkan dengan ke perguruan tinggi, ya, selain menambah wawasan, ya, di samping dengan mendapatkan gelar, ya, tapi kita harus senantiasa mempunyai tujuan gitu. Ngapain sih? Apa sih? Di samping kita melanjutkan ke perguruan tinggi itu, apa yang kita inginkan dari tujuan kita, dari selain melanjutkan ke perguruan tinggi itu? Apa sih ketika kita sudah bisa gitu masuk ke perguruan tinggi tersebut, itu apa yang akan kita lakukan, ya, sehingga kita itu ketika udah masuk ke perguruan tinggi, banyak itu kalau melihat mahasiswa ngampus hanya sekedar ngampus gitu kan. Kupu-kupu ya. Iya, kupu-kupu. Iya. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebenarnya ketika tertanam di dalam diri gitu rasa ingin belajar yang tinggi, jadi tidak hanya sekedar harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang namanya belajar itu bisa dimanapun dan kapanpun. Iya, benar sekali. Ya, itu poinnya gitu. Jadi tidak terpatok gitu. Jadi tidak gimana gitu ya. Tidak stuck. Iya, tidak terstuck harus gini nih. Tapi yang namanya belajar, kita harus senantiasa terus gitu. Iya. Terus jangan sampai kita merasa cukup gitu. Mungkin gitu kurang lebih. Memang kalau boleh tahu, berbicara mengenai tujuan, apa emang tujuan saudara Ilham itu? Targetnya apa? Ya. Jadi tujuan saya pertama ketika masuk prodi manajemen pendidikan agama Islam, ya, salah satunya nanti untuk kedepannya harapan dan keinginan saya, ya, tujuannya nanti ingin mempunyai sebuah lembaga atau sekolah bahkan pondok pesantren yang ingin saya Amin. dirikan. Itu tujuan saya. Amin. Mudah-mudahan Semua. itu bisa Amin. ter- Allah.
Jadi Masya Allah ya, Amin. target Iya, saudara Allah. Ilham ini. Oke, selanjutnya dari saudara Gibran nih, apa nih yang membuat saudara Gibran itu yakin melanjutkan ke perguruan tinggi? Gitu. Motivasinya apa? Motivasinya apa ya? Sebenarnya yang pertama ini diajarkan di pengajian saya, di mana kita itu sebagai manusia harus selalu yang namanya menuntut ilmu seperti itu. Karena sudah jelas menuntut ilmu itu dari dari buaya. Dari liang buayan sampai liang lahat. Iya. Itu kan itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga saya ingin apa ya meneruskan silsilah keluarga lah istilahnya. Dimana kebetulan ibu juga seorang guru, seorang sarjana, maka di sini saya ingin gitu apa teh namanya meneruskan gitu Melanjutkan, ya, ya. melanjutkan perjuangan ibu saya sebagai seorang guru. Tapi saya tidak mau hanya segera menjadi S1 saja. Saya ingin menyandang gelar S2 yang saya harap Amin. dapat tercapai lah. Dan juga apa ya? Dengan istilahnya dengan kita berpendidikan, dengan kita berilmu, kita bukannya mengharap buat dihormati ya. Iya, Tapi mohon maaf, biasanya orang-orang yang berilmu itu kan dihormati, bener nggak? Benar. Contoh Pak Ustadz, Kiai, guru, itu kan mau istilahnya mau yang presiden sekalipun ketika berhadapan dengan kiai yang salim kan bukan kiai ke presiden, Iya. presiden ke Kiai. Karena apa? Karena Ilmunya. ilmunya bukan pangkatnya seperti itu. Ini juga kayak apa ya? Menyandang gelar itu bisa dibilang salah satu cita-cita saya gitu. Mulai dari SMA kali ya. Dari SMA saya sudah punya cita-cita untuk melanjutkan kuliah sarjana dan ingin menjadi dosen. Seperti itu. Masya Allah. Sangat sekali teman-teman ya. Doakan ya teman-teman semua, semoga cita-citanya tercapai gitu ya. Amin. Iya. Terus apa lagi nih? Tapi kalau yang Apa? saudara rasakan atau pengalaman mungkin ya dari semester 1 atau ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi, apa sih kesannya gitu kalau dari seorang moderator? Kesan. Iya, Gantian. Tadi gue yang tanya terus. Karena kita pengen tahu dari moderator. itu momen belakang. Kesan ya selama melewati semester 1 ini tentunya pertama sih alhamdulillah ya, bersyukur karena ketika banyak orang yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tapi saya bisa gitu, alhamdulillahnya gitu. Nah, kesannya tuh ada yang membuat saya menjadi perhatian gitu ketika SMA dan ketika kuliah gitu. Iya. Ketika guru tidak masuk ke kelas gitu. Iya. Salah satu kebanggaan gitu. Maksudnya dari situ ada kesannya beda gitu, ada perbedaan. Iya, benar ya. Karena kalau di SMA itu kan misal guru gak ada, tetap kita gak boleh pulang. Iya benar. Harus sampai waktunya pulang gitu karena udah ketentuan jadwal. Tapi ketika masuk ke perguruan tinggi itu, ketika emang dosennya berhalangan hadir, kalau emang kita gak ada kelas lagi, ya udah kita bisa pulang gitu. Iya. Bisa ke bioskop Jadi, gitu ya. jadi ada sedikit culture shock ya dari ini. Tapi Masya Allah, gitu. feelnya jadi beda nggak sih kalau misalnya SMA nggak ada guru kita seneng gitu kan ya. Iya. Tapi kalau pas kuliah coba nggak ada dosen kayak nggak seneng nggak sih kayak Ya, kesel. kadang emang gitu. Nah. Kadang misalkan masuk kuliah, sedangkan misalkan dua kelas nih, ya dua jadwal gitu. Iya. Nah, yang satu gak masuk nih, wah, udah jauh-jauh berangkat. Apa itu hujanan? Kalau cuacanya hujan, masya Allah. Itu Masya Allah banget sih. Berarti Gitu sih. berarti kuliah itu mungkin kalau dilihat dari kegiatan mungkin bisa dibilang bebas, mungkinnya terserah kita. Iya, ya. terserah kita. Tapi kita mungkin bisa bilang bebas, tapi
harus sadar gitu Iya. bahwa kita itu mahasiswa bukan Iya. anak SMA atau MTS Iya, lagi. Iya, kita tuh udah gede. Bener. Itu Gimana kayak cara gitu. pola pikir kita? Nah, iya. Jadi kesadarannya, men. Iya, Kayak gitu. karena kita tuh bukan anak kecil lagi. Nah, iya. Ya, gitu sih kalau kesan moderator sendiri. Sekarang saya balik nanya lagi. Oh, boleh. Ya kan. Berbicara perguruan tinggi, tentunya masih berhubungan dengan pendidikan. Iya. Gimana sih pandangan kalian terhadap pendidikan di Indonesia saat ini gitu? Apakah apakah kurang memuaskan atau bagaimana gitu? Gimana? Mungkin dari saudara Fadil dulu nih, pendidikan Wah. Indonesia saat ini gitu. Baik. Bagaimana sih? Kalau dalam segi pendidikan yang ada di Indonesia ini bisa dibilang kurang baik sih ya. Kurang baik. Kenapa Iya. tuh kurang baiknya? Karena kurang baiknya tidak terstrukturnya terorganisir dengan baik itu di suatu lembaga. Contohnya aja kayak di sekolah ini dia kurikulumnya yang ini tapi sekolah ini kurikulumnya beda. Jadi tidak sesuai dengan kurikulum dan Kemendikbud atau Kemendak yang ada di Indonesia juga. Tapi gak sesuai juga sih. Contohnya aja kayak sesuai dia kayak MTS kan dia di Kemenak. Iya. Di bawah Kemenak. Nah, berarti MTS itu udah terorganisir. Tapi ada juga MTS yang masuk ke Kemendikbud, contohnya kayak MTSN, Mandua. Jadi berbeda-beda ya. Iya, beda-beda. Baik mah baik, tapi cuma kurang terstruktur doang sih. Apalagi setiap di Indonesia kan setiap ganti menteri ganti kurikulum dong. Iya. Ganti menteri ganti kurikulum ganti pelajaran lagi. Jadi gitu. Ada. Emang ya, masya Allah pendidikan Indonesia saat ini. Kalau dari saudara Ilham sendiri nih, gimana sih pandangannya terhadap pendidikan Indonesia sendiri? Jadi kalau melihat pendidikan di Indonesia, ya pertama kalau lihat dari sistem gitu kan, Iya. sistemnya gampang berubah-ubah. Jadi itu menjadikan sebuah kebingungan gitu. Iya. Salah satunya yang akan menjadi dampaknya itu anak-anak gitu. Itu gitu. Kalau dari sistemnya, mungkin tadi oleh saudara Fadil sudah dijelaskan. Akan tapi kalau dari kegiatan belajar mengajarnya gitu kan, kalau dilihat dari seorang guru ya, kalau pada keadaan di Indonesia pada zaman sekarang ada beberapa hal ya, terkadang menjadi seorang guru itu menjadi prioritas pekerjaan gitu. Sekaligus tanggung jawab ya. Iya, jadi gini, saya pernah menemukan, jadi dia itu bukan basicnya, bukan kompetennya dalam hal mengajar, Iya. karena dengan keadaan di Indonesia mencari lapangan pekerjaan susah, ya. Betul. Betul banget. Betul. Udah kebaca. Kayak gitu. Bahkan ketika masuk kelas, karena gak bisa nerangin atau gak bisa ngejelasin terhadap pembelajaran yang akan dibahas, apa coba? Ambil buku paket, buka halaman sekian, Kerjakan soal ini. kerjakan. Itu kayak sangat disayangkan. Itu emang sudah pengalaman sih kayak gitu mas. Itu, ya. Jadi sangat khawatir gitu, Nah, disayangkan ya. sangat disayangkan. Jadi yang menjadi dampaknya itu kepada pelajar, kepada siswanya. Iya. Pertama dari gurunya, tapi tidak semua guru seperti itu, ya. Mungkin dengan adanya perguruan tinggi, ya, melahirkan, ya, guru-guru yang Berkompeten. baik, yang berkompeten, ya. Jadi kayak gitu. Bahkan kalau dilihat lagi, ya, pendidikan yang ada di Indonesia, ya, pada saat ini, ya, bisa dibilang dari segi apa ya? Dari segi apa? Aspeknya. Siapa nih? Bagi apa nih? jadi bingung saya. Tadi kan dari sistemnya gitu ya. Iya sistemnya. Terus dari tenaga pengajarnya tadi udah, ya. Kadang apa? Bukan kompetennya karena tidak ada pekerjaan, Iya. jadi dia ngambil jobdesk tersebut. Iya. Jadi sangat disayangkan. Jadi berpesan juga bagi siapapun nanti, ya. Jadi nanti ketika nggak ada kerjaan, jangan sampai nyari kerjaan guru, sedangkan kita nggak ada basic guru gitu. Iya. Karena kasihan gitu, ya. Orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya untuk belajar ke sekolah atau dimanapun itu, sedangkan guru yang di sekolahnya tidak mempunyai kompetensi untuk belajar. Iya.
itu disayangkan gitu. Orang tuanya sudah mengeluarkan biaya bahkan di sekolah yang dan sebagainya, sedangkan guru yang di sekolah hanya sekedar mengharapkan gaji semata gitu. Itu yang sangat disayangkan. Kalau begitu kira-kira siapa nih yang salah? Oke apa gitu ya guys ya. Itu sih Sangat kurang baik. yang sangat disayangkan. Iya. Iya. Begitu. Jadi ya menjadi seorang guru itu harus mempunyai bekal dulu lah. Harus mempunyai bekal. Mungkin lebih seperti itu. Kalau dari pandangan saudara Jibran sendiri nih mengenai pendidikan Indonesia saat ini. Nggak boleh ngomong nih. Udah. Nggak boleh, nggak nggak boleh. Silakan. Silahkan kakak. Kalau misal kita bicara soal sistem ya, ini bukan membandingkan sekali lagi, tapi kita lihat di sini antara sistem pendidikan di pesantren dengan sistem pendidikan di sekolah. Kita lihat di sini pada sistem pendidikan di pesantren itu kita mungkin ya pesantren sedikit terlihat kali ya. Iya. Karena biasanya ini dilakukan oleh pesantren salafi, di mana pada pesantren salafi itu kita dituntut untuk yang namanya mandiri. Kita di situ diajarkan life skill untuk bertahan hidup, skill hidup yang dimana otomatis skill yang diajar di pesantren ini sangat berpengaruh di kehidupan kita nanti ke depannya. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi ada prakteknya yang nanti dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kita, tidak seperti di sekolah yang dimana kita kan setiap hari digenjot dengan ya kalah dong. Boleh. Boleh, silakan. Boleh. Buka. Digenjot dengan apa? Teori tanpa adanya ada praktek, tapi kan hanya sedikit. Yang jika kita pikir secara logika di kehidupan sehari kira-kira ada manfaatnya enggak? Yang kadang seperti itu. Iya. Kadang contoh misal kita belajar matematika nih, tentang aljabar lah apalah gitu aljabar, kan ya. Kehidupan sehari-hari kira-kira kepake enggak? Kurang sih. Kurang. Sekarang jika misal kurang seperti itu, apakah lebih baik kita mengajarkan matematika yang benar-benar relate terhadap kehidupan kita? Misal hitung uang. Sekarang kan saya aja ngitung uang kan susah. Iya benar. Iya enggak? Jangan gitu, bos, nyarinya aja susah. Dari lagi hese kamu ngitung. Karena kan kayak nih beli ini tadi nih ST nih. Ada 2.000 enggak? 2.000. Buat apa gitu kan? Nah, kan kita semikir dulu ya gitu kan ya. Jadi meskipun gimana ya? Kita sekolah tinggi gimana pun, ketika misal tidak relate atau istilahnya kurang terpakai di kehidupan sehari-hari, orang-orang kayak ngerasa buat apa gitu kan ya. Tetapi kan generasi Gen Z zaman sekarang yang katanya kritis banget gitu kan ya Tentang berpikirnya ya. Hal ini jadi permasalahan gitu. Tapi balik lagi, ilmu itu tidak berat dibawa kemana-mana. Kita balik lagi ke situ. Jadi meskipun istilahnya ya kata kita nggak kepake atau apalah, tapi kan tetap ilmu itu menjadi cahaya dalam hidup kita. Masya Allah. Nah, sekarang kita balik lagi. Ya kita bicara soal sistem yang bagaimanapun, jika SDM-nya rendah, susah. Sistem sesimpel apapun, sekecil apapun, apabila SDM-nya tinggi itu akan efektif. Jika sistem sebagus apapun, mau bagaimanapun, kurikulum sebagus apapun, jika SDM-nya rendah pun nggak akan bisa. Kuantitas. Contoh HP nih canggih-canggih kan. Sekarang kalau misal kita punya HP canggih, tapi SDM-nya alias kitanya tidak bisa memakai kecanggihan tersebut, bermanfaat tidak? Tidak, nah akan menjadi mudorot. Itu yang pertama. Yang kedua kan kita kayak sayang budget juga. HP 5 juta, 10 juta tapi kita tidak bisa kita operasikan dengan baik. Iya. Fasilitasnya, fitur-fiturnya tidak dapat kita gunakan dengan baik juga kan, tidak maksimal. Nah, sedangkan ketika ada orang yang mungkin punya HP terbatas tapi dia mempunyai SDM tinggi, wawasan tinggi dan wawasannya luas tentang teknologi, dia bisa menghasilkan uang dengan teknologi yang istilahnya cuma harga HP 1 juta 2 juta, Iya. modal konten, dia punya skill,
dapat banyak duit. Ya bisa memanfaatkan gitu. Daripada istilahnya HP-nya iPad 11 tapi hasil nendang pintu kan. Iya. Maaf. Nah, sebenarnya balik lagi ke situnya sih. Bukan sekedar sistemnya saja, akan tetapi tentang SDM-nya. Karena kan tahu sendiri di Indonesia itu literasi kita paling rendah dan IQ di Indonesia itu sangat rendah juga. IQ kita cuma 70. Literasi ke berapa? 100 ya. 100. Mungkin ada 105-an deh. Nanti boleh dicek ya. Ini cek, Coba-coba. boleh di Google. Cek. Ditanyain tuh. Berapa Kalau literasi? zaman sekarang tuh ya. Literasi ada di Indonesia. Karena kan kita lihat juga nih, Finlandia sekolah cuma berapa jam sih? Finlandia itu sekolah dia cuma ngambil 3 jam 3 jam, tapi jadi nomor 1. Indonesia berapa? pagi sore. Sama kayak kerja ya kalau Kerja. Nah, kan kalau misalnya dipikir saya logika, harusnya lebih lama lebih bagus dong. Iya benar. Harusnya seperti itu, tapi kenyataannya Lebih lama Enggak lebih- gitu. enggak Lebih lama lebih aneh gitu aneh iya. dibandingkan beda dengan Finlandia. Seperti itu. Jepang pun begitu. Berarti masih banyak ininya ya. Istilahnya kurangnya gitu ya. Banyak. Ada pendidikannya. Nah, kan sekarang nih sedang apa ya? Di tahun 2024 ini sedang ramai-ramainya pesta demokrasi ya. Ya, tadi demokrasi. Apalagi pasti kan teman-teman ini udah waktunya nih ya. Iya, waktunya nyoblos. First time. Waktunya ya milih lah intinya. Iya. Kalau disangkut pautkan dengan pendidikan, apa sih yang kalian harapkan untuk calon pemimpin Indonesia ini nantinya gitu? Apa sih yang diharapkan gitu untuk pemimpin yang akan datang gitu? Nyambung sama pendidikan atau gimana? Hah? Yang berkaitan sama pendidikan atau di luar? Pendidikan. Pendidikan. Apa yang diharapkan dari pemimpin itu mengenai pendidikan gitu? Apakah teman-teman ini pengen ada perubahan atau meneruskan yang ini saja gitu? Gimana nih kalau dari Fadil sendiri nih, apa yang diharapkan dari misalkan nanti ada pemimpin yang sudah terpilih? Iya. Apa yang diharapkan untuk pendidikan Indonesia ini? Mengharapkannya ya harus lebih baikin lagi sih, terutama dari guru-guru juga ya. Kurang kan banyak kayak guru-guru yang nggak ada kuliah juga pada bisa jadi guru gitu ya. Kan aneh nggak kayak contohnya di Jepang, di Amerika dan di Finland itu kan guru-guru tuh harus dididik dengan baik ya. Bahkan gajinya pun tinggi, sedangkan gaji di kita itu yang guru honorer aja itu miris banget. Kayak contohnya tuh di Cianjur di daerah kabupaten itu gaji honorer aja 150.000. Sedangkan gaji honorer yang ada di Finland, guru dari Finland itu hampir 150 jutaan per tahun. Tapi cuma gitu doang sih. Ditingkatin lagi lah kualitas guru-gurunya, dimanfaatin lagi, terus kayak ngajak perubahan lah. Jadi gaji guru itu ya diselarin, jangan disepelein. Karena perjuangan guru tuh benar-benar mengharumkan banget ya, apalagi yang kayak cerita yang Cianjur tuh guru honorer dia daki gunung, membah lautan sama sungai. Jadi kalau gitu. saudara Fadil sendiri lebih ke gurunya ya? Iya, lebih yang ke gurunya. pendidiknya gitu. Pendidikan sendiri sih, tolong lebih dihargain lah. Kayak kasihan lah kan ya guru itu. Lagi ya, nonton inilah kesahnya ya. apalagi yang honorer gitu ya, tahu bener yang honorer mah. Kalau dari Ilham sendiri nih, gimana harapannya untuk pemimpin yang akan datang gitu, yang nantinya akan terpilih? Harapannya ya tentunya kita harus bisa memilih pemimpin yang senantiasa nanti mungkin kalau dari sistem pendidikan yang mengarahkan pemimpin tersebut itu pendidikan akan dibawa seperti apa gitu ya. Karena kalau melihat sesuai tadi pembahasan pendidikan Indonesia itu dengan segala problemnya, maka dengan adanya pesta demokrasi ini ya, dengan adanya Pilpres 2024 ini ya, mudah-mudahan harapan saya pemimpin yang bisa membawa pendidikan ini ke arah atau ke jenjang yang lebih baik lah.
ya kayak gitu. Walaupun dari sistemnya, walaupun dari tenaga kerjanya, ya kalau dari tadi kata Fadil apa kelas gurunya yang mudah-mudahan bisa mengangkat derajatnya mungkin dari gajinya atau dan yang lainnya. Jadi profesi atau pekerjaan menjadi seorang guru itu tolong untuk menjadi lebih diperhatikan lagi, lebih dihargai lagi ya, karena jasa seorang guru itu sangat luar biasa ya, jelas. dari pengorbanannya, dari meluangkan waktunya gitu kan, sangat luar biasa gitu. Karena tugas menjadi seorang guru itu untuk mencerdaskan anak bangsa gitu. Iya. Ya. Bagaimana bangsa kita mau maju kalau anak bangsanya tidak dididik dengan baik, sedangkan pendidiknya kalau tidak diperhatikan mau dengan bagaimana ketika mengajarnya gitu. Coba kalau pendidiknya tidak diperhatikan oleh para pemerintah, gajinya kurang, bagaimana mau beri makanan buat di rumahnya gitu. Sedangkan ketika mengajar masih bingung, di beas di susu beas, contoh kayak gitu. Jadi teman-teman itu gitu. Jadi jangan sampai sebagai tenaga pendidikan masih banyak keluh kesahnya, dan pada saat ini juga mungkin sudah berseliweran di media sosial dari beberapa tenaga pendidikan yang menggantungkan harapannya kepada salah satu paslon atau yang lainnya ya, salah satu paslon Siapa? Wallahu a'lam nggak tahu antara 1 2 3 ya, 2 3 ya, yang mengharapkan ya, pertama dari tenaga pendidikan, bahkan ada satu paslon yang mengimingkan kalau saya jadi presiden guru akan digaji di 15 juta bahkan sampai di 30 juta. Itu iming-imingnya. Berarti setidaknya atau sekecilnya dia menghargai jasa seorang guru, Menghargai ya gitu. menghargai ya, dan memerhatikan Iya. pengorbanan seorang guru. Kalau misalkan Kayak gitu. iming-iming tersebut tidak tercapai gimana tuh kira-kira? Itu Kecewa sih. permasalahannya. Itu Gimana tuh? itu terkadang kita harus bisa mengantisipasi janji-janji manis seorang politisi gitu. Kalau bicara janji-janji tuh Janji-janji. Karena kan kalau udah kayak gitu kan rata-rata mereka itu PHP gitu. Lebih baik di PHP sama pacar atau sama calon presiden gitu. ngeri kalau Ini ngeri. Gitu. Karena kan mungkin kalau di PHP sama pacar cuma 1 jam, cuma berapa hari atau berapa bulan. Ini di PHP sama presiden 5 tahun. Ngeri gitu kan. Oh, jadi begitu ya kalau Iya. Berharap Contohnya gini kan. Seorang guru itu udah menyampaikan aspirasinya, udah menyampaikan harapannya. Pengen gini-gini, diiming-imingkan janji. Oke. Ya, kalau coblos saya gaji. Insya Allah guru akan digaji sebulan 15 juta, bahkan sampai 30 juta. Wow, gitu. Dengan luar biasanya gitu janji manisnya. Itu nomor berapa? Nggak boleh ya. janjinya itu bisa di Mudah-mudahan. Ini ya. Mudah-mudahan. Mulai ditepati ya. Iya. Tapi ya tidak hanya sekedar iming-iming gitu kan. Ya, iming-iming gaji, akan tapi kita jangan sekedar dikasih harapan, akan tetapi kita selaku masyarakat coba dong kasih gagasan dari seorang pemimpin itu tentang pendidikan Indonesia akan dibawa seperti apa gitu. Jadi kayak gitu. Jadi jangan hanya sekedar kalau kemarin kan ada berseliweran, nanti kalau saya jadi ini digaji dan sebagainya. Tapi harapan saya udah ada gitu kan dari paslon sebelah ya, dengan retorikanya, dengan kata-katanya, bahkan salah satu masya Allah paslon yang tingkat pendidikannya sangat luar biasa juga ya. Mudah-mudahan dari ketiga paslon tersebut lah, siapapun itu yang menang, siapapun itu yang jadi, mudah-mudahan bisa membawa perubahan terutama bagi pendidikan yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Dengan adanya pendidikan mungkin pertama bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, yang kedua akan membawa bermanfaatan buat bangsa ini tersendiri ya. Karena kalau kualitas negerinya bagus,
ya, terutama sumber dayanya yang ada di dalamnya gitu kan. Insya Allah ya, kalau di dalam negerinya udah banyak orang-orang yang berilmu, insya Allah ya, insya Allah kita akan dihargai dengan ilmu kita sendiri. Mungkin Emangnya dari tadi tuh dari Ilham tuh masya Allah. Sampai sama segala ya guys ya. mohon maaf. Kalau dari saudara Gibran sendiri ada harapan lain atau sama nih sama Ilham sama Fadil ini, apa ada harapan lain nih buat calon pemimpin kita gitu? Terhadap pendidikan gitu ya. Intinya pendidikan ya. Ada diharapkan gitu sih terhadap 3 pemimpin itu, terhadap pendidikan gitu. Yang menginginkan oh ketika saya menjadi seorang presiden, pendidikan akan ada nggak kayaknya harapannya atau sama kah atau ada Kalau untuk harapan mungkin nggak jauh sama ya, dimana guru juga tadi jelaskan harus lebih diperhatikan lagi, lebih gaji guru honorer sekarang yang Miris banget. cuma 300-100 ribu per bulan, maka ada yang triwulan itu kan. Iya ada. Apalagi MI ya yang kayak gitu ya, MI itu honorer gitu. Iya, itu kan jadi masalah juga kayak itu kan buat kesejahteraan guru juga gitu kan ya. Tapi ada satu gangguan juga dalam pikiran saya, harapan tentu ada pasti, tapi kita juga tidak bisa berharap terlalu lebih. Itu yang ditekankan. Karena apa? Karena dari yang saya lihat, permasalahan pendidikan di Indonesia ini enggak cuma kayak lurus satu jalan, enggak yang dipotong udah selesai, enggak. Jadi masalah pendidikan Indonesia itu kayak bercabang. Ada cabangnya. Ada cabangnya. Ini gini, ini cabang, sini potong, sini muncul baru. Iya benar. Dipotong sebelah sini masih ada yang di belakang. Jadi agak susah gitu buat menyelesaikan masalah bener-bener sampai clear sampai tuntas, gak akan bisa. Meskipun ada masih diselesaikan, ada punya masalah baru lagi. Jadi yang bisa kita harapkan cuma ya mudah-mudahan dapat meminimalisir permasalahan terhadap pendidikan di Indonesia. Walaupun tidak dilihat secara tuntas gitu. Kalau mau tuntas mungkin berapa tahun mungkin. Tentunya Nggak harapannya ya cukup memang setahun. ada perubahan Ada lah ya. perubahan. Iya benar. Tentunya yang kurang baik diperbaiki, yang udah baik Ditingkatin. ditingkatkan. Betul. Begitu ya. Iya. Bagi calon pemimpin nanti. Oke, gak terasa ya. Yang terakhir deh, pesan singkat dari kalian nih. Pesan singkat untuk pendidikan secara singkat saja gitu, gak usah ini gitu. Pesan singkatnya gitu, untuk pendidikan Indonesia nantinya gitu pesannya. Pesan singkat untuk pendidikan Indonesia yaitu ya lebih ditingkatkan lagi, terutama dari kementeriannya sendiri sih. Dari Menteri Pendidikan, terus Kemenak, Kemendikbud juga itu harus dipertahanin lagi. Kayak lebih tingkatin lagi lah. Juga sudah cukup. Saudara Gibran. Ayo duluan. Bagaimana pesan singkat? Iya, pesan singkat singkat-singkatnya gitu. Tentang pendidikan di Indonesia nantinya gitu. Oke. Ya. Baik, kalau pesan singkatnya mungkin buat pendidikan yang ada di Indonesia ya, mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan ya, yang kurang baik mudah-mudahan bisa dievaluasi menjadi baik. Dan yang baik mudah-mudahan adanya peningkatan. Jangan sampai kita merasa cukup, mudah-mudahan tingkat pendidikan kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ya betul. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kalau dari saudara Gibran sendiri pesan singkat untuk pendidikan Indonesia. Singkat ya. Iya, singkat saja. Bismillah, maju. Mantap. Sesimpel itu ternyata, masya Allah. Begitu ya teman-teman mengenai perbincangan kita pada kali ini, untuk berbicara tentang pendidikan Indonesia. Tentunya banyak harapan-harapan ya yang ingin dicapai gitu, baik untuk bagi pemimpin, pelajar, mahasiswa, guru ataupun sebagainya. Begitu teman-teman. Ada pesan lain dari teman-teman? Cukup? Ada mungkin. Apa tuh? Kayak mungkin pesan terakhir dari saya, terutama buat generasi muda, jangan sampai kalian lelah
ketika menuntut ilmu atau ketika sedang melaksanakan pendidikan, ya. Syukurilah atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita selama umur kita masih ada. Karena kenapa? Ya, ini adalah salah satu nikmat yang senantiasa harus kita syukuri gitu lah. Ketika kita diberikan umur yang sangat mungkin bisa sampai kepada saat ini gitu. Jadi pesannya yang pertama, harus senantiasa memperbaharui niat kita agar bisa mencapai kepada tujuan yang kita inginkan. Ya, yang kedua, jangan sampai kita menyia-nyiakan ya suatu kesempatan yang sudah ada di depan mata kita. Karena kenapa? Kesempatan tidak akan datang dua kali ya. Walaupun apa coba? Apa ayo? Kesempatan tidak datang dua kali, tetapi kesempatan ada pada orang yang mau mencoba. Nah, itu. Kenapa saya seperti itu? Biar menjadi penutup bagi podcast pada Kali ini. Begitu ya teman-teman perbincangan kami pada kali ini. Dan Masya Allah ya pesan-pesannya. Nyampe nyenggol-nyenggol itu sudah. Mungkin cukup sekian ya podcast dari kami. Ambil baiknya, buang buruknya, gitu aja. Terima kasih. Cukup sekian. Saya Yusuf Iskandar. Dan saya Fadil. Saya Gibran. saya Abdilani. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum